Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji, asal saya dari Bogor. Selamat malam dan selamat menyimak video saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik ya. Nah, topiknya adalah bagaimana bentuk air tanpa wadah, penjelasan dari bentuk tersebut dan bagaimana implikasinya. Oke. Intinya yang kita bahas adalah air ya, dan saya ingin membatasi bahwa air yang kita maksud ini adalah air biasa ya, jadi bukan H2O secara umum. Karena H2O secara umum ya, dia bisa berbentuk padat, berbentuk cair, dan juga berbentuk gas. Nah, kita ingin membatasi air biasa gitu, atau mungkin lebih tepatnya H2O cair gitu. Nah, oke, air dalam wadah. Sehari-hari kita mungkin menemukan air dalam wadah ya, bisa dalam gelas, dalam galon ya, ataupun juga dalam botol. Nah, setiap air yang menempati suatu wadah akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Air yang ditaruh di dalam botol akan mengikuti bentuk botol tersebut. Gitu ya. Oke, kenapa sih bisa seperti itu ya? Nah, alasan yang pertama itu karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara si air dan bumi gitu ya. Karena air adalah benda bermassa, jadi otomatis dia punya gaya gravitasi ya, atau gaya tarik-menarik antara si air tersebut dengan bumi. Dan yang kedua, ya karena adanya tekanan yang diberikan oleh dinding-dinding wadah tersebut, sehingga memaksa air untuk ikut bentuknya seperti wadah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu air jika tidak ada wadah gitu ya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membawanya keluar angkasa karena akan menghilangkan gaya gravitasinya gitu ya. Oke, gaya gravitasi sudah hilang. Nah, sekarang kita juga hilangkan wadahnya gitu ya. Nah, sehingga bentuknya nantinya akan seperti bola gitu ya. Namun sebenarnya walaupun mungkin nggak akan bentuk bola sempurna gitu ya, tapi kurang lebih bentuknya seperti bola. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena molekul-molekul air itu saling tarik-menarik ya, walaupun tidak sekuat benda padat, dia tarik-menarik satu sama lain gitu ya. Sehingga terciptalah suatu tegangan ya, suatu tegangan antar molekul atau mungkin yang disebut dalam fisikanya itu adalah tegangan permukaan gitu. Tegangan permukaan. Nah, susah ya mungkin ya kalau kita harus mengamati keluar angkasa. Sebenarnya banyak sekali di bumi ya penjelasannya tentang tegangan permukaan ini gitu ya. Misalkan ketika kita kembali ke bumi. Misalkan kita di pagi hari melihat dedaunan gitu ya, atau mungkin rerumputan, kita akan melihat fenomena seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk air ya ketika dia tidak ada wadah gitu. Dan ya bentuknya tidak ada wadah, ya bentuknya seperti lingkaran seperti ini. Seperti bola gitu ya. Kenapa bisa berbentuk seperti bola gitu ya? Karena pada kondisi yang ini ya, atau di daun itu, kebetulan airnya itu volumenya nggak terlalu besar gitu ya. Volumenya nggak terlalu besar, sehingga gaya tegangan permukaannya gitu ya, itu bisa lebih kuat. Ya, tegangan permukaannya itu bisa lebih kuat daripada gaya gravitasi gitu, sehingga air ini bisa tetap mempertahankan kondisinya bulat gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, atau mungkin bisa kita tulis tegangan permukaan air ini jadi lebih besar daripada gaya gravitasi yang berpengaruh terhadap air ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesimpulannya kenapa bagaimana bentuk air ketika tidak ada wadah ya, bentuknya itu akan bulat gitu ya. Karena adanya tegangan permukaan air.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.